Halo people, ketemu lagi bersama saya, Dr. Go. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kapan sebaiknya anak harus disunat. Nah, jangan kemana-mana, tonton video saya sampai habis ya. Nah, jadi sebenarnya pemilihan waktu anak untuk sunat itu adalah hal yang sangat krusial. Nah, pada umur berapa sih sebaiknya anak itu harus disunat atau dikitan? Yang pertama, umur. Jadi, umur yang paling bagus, yang paling baik menurut saya, agar anak-anak bisa disunat itu adalah sekitar umur 6-11 tahun. Kenapa umur 6-11 tahun? Karena pada umur 6 biasanya anak sudah bisa diajak komunikasi. Sudah bisa diberitahu apa sih manfaat sunat itu, bagaimana prosesnya, kemudian bagaimana cara perawatannya, agar sewaktu disunat anak tidak takut. Jika anak takut dan dipaksa, takut-takutnya atau jeleknya anak menjadi trauma, takut untuk ke dokter. Kemudian pada umur 6 tahun anak bisa mengerti cara menjaga kebersihan di daerah bawah, sehingga penyembuhan sewaktu sunat itu jauh lebih cepat karena anak-anak selain dengan bantuan orang tua bisa merawat bekas sunat, luka sunatnya tersebut. Kemudian kenapa sampai umur 11 tahun? Biasanya rata-rata usia puber itu di bawah 13 tahun. Saya ambil yang 11 tahun, kadang anak-anak yang sudah umur 11 atau 12, kadang ada yang sudah puber atau sudah mulai ditandai dengan keluarnya rambut kemaluan, kemudian sudah mimpi basah. Nah, sehingga menyebabkan lebih sering ereksi, apalagi kalau pagi hari. Sehingga dengan metode-metode tertentu itu bisa menyebabkan nyeri ketika ereksi karena terasa seperti tertarik. Kemudian karena sudah muncul bulu rambutnya, otomatis itu harus kita cukur dulu waktu melakukan sunat. Sehingga jika tidak disyukur itu bisa menyebabkan penyembuhan dari luka sunat itu kurang baik. Jadi menurut saya waktu yang bagus atau umur yang bagus untuk dilakukan sunat adalah umur 6 tahun sampai 11 tahun jika tidak ada penyulit atau komplikasi. Seperti apa penyulitnya? Saya sudah pernah membahas di video saya sebelumnya seperti fimosis atau parafimosis atau penyakit-penyakit yang lainnya. Kemudian untuk sunat bayi, apakah bagus? Karena beberapa ada yang bertanya kepada saya, Dok, untuk sunat bayi bagaimana? Gitu. Sunat bayi menurut saya juga boleh dilakukan asalkan ada indikasi yang kuat sehingga harus dilakukan sunat pada saat itu juga. Indikasi sunatnya apa? Yang pertama, terjadi infeksi saluran kencing berulang. Biasanya pada bayi, kejadian infeksi saluran kencing yang berulang ini disebabkan karena adanya fimosis. Saya sudah pernah membahas tentang fimosis di video saya sebelumnya. Teman-teman bisa cek video saya sebelumnya tentang fimosis. Pada bayi yang terkena fimosis, apalagi grade 3 sampai grade 4, otomatis kencing itu tidak bisa keluar secara sempurna, sehingga banyak yang tertampung di kulup penisnya. Itu ditandai dengan ketika bayi tersebut kencing, kulup pasti akan melebar, membengkak. Nah, kemudian nggak tuntas kencingnya. 1-2 hari setelahnya pasti terjadi demam pada anak bayi tersebut, kemudian menjadi infeksi saluran kencing. Nah, kejadian infeksi saluran kencing yang berulang ini memang tidak bagus untuk kesehatan bayi, apalagi untuk pertumbuhannya, karena
bisa mengganggu bayi tersebut. Kalau sering demam, otomatis kita sering memberi obat antibiotik, obat demam, kemudian makannya dia, konsumsi gizinya pasti juga tidak bisa maksimal karena biasanya pada anak yang demam itu susah makan, kemudian karena dia melawan infeksi tersebut, penyerapan makanan tidak maksimal. Nah, hal tersebut itu bisa dilakukan sunat pada bayi karena terdapat indikasi fimosis atau infeksi saluran kencing yang berulang yang biasanya paling banyak disebabkan oleh fimosis tersebut. Kemudian resikonya apa kalau tidak disunat pada anak yang terkena fimosis? Nah, biasanya pada anak umur 6 bulan kemudian tidak disunat, demam tinggi karena infeksi saluran kencingnya, itu bisa menyebabkan kejang demam secara berulang. Jadi kadang ada anak-anak umur 6 bulan sampai 5 tahun itu sering demam tanpa penyebab yang jelas, sudah diperiksakan lab semuanya, darah lengkap semuanya normal, tipesnya tidak ada, demam berdarahnya tidak ada, tenggorokannya juga nggak radang. Nah, itu harus dilihat kalau pada anak-anak laki-laki, dilihat burungnya ada fimosis enggak. Nah, jika ada fimosis, harus segera dilakukan sunat, jangan ditunda, karena bisa berbahaya. Kalau tidak dilakukan sunat, bisa terjadi demam berulang, kejang demam berulang, dan bahaya bagi pertumbuhan dan perkembangan si bayi atau anak tersebut. Untuk umur, kira-kira itu 6 tahun sampai 11 tahun itu merupakan umur yang paling pas untuk bagi saya untuk dilakukan sunat atau khitan. Kemudian yang kedua, infeksi. Nah, pada waktu terjadinya infeksi saluran kencing atau balanitis, infeksi pada kulup penisnya, pada penisnya, itu kita tidak bisa melakukan sunat. Jadi, biasanya pada anak-anak atau bayi yang sudah terjadi infeksi saluran kencing, kemudian kita lihat di ujung kulup penisnya itu bengkak sekali, radang merah. Nah, itu kita tidak bisa lakukan sunat terlebih dahulu. Kita harus sembuhkan, atasi infeksinya. Kita berikan antibiotik, anti radang, salep anti radang, agar infeksi atau inflamasi pada burung dan saluran kencingnya itu bisa teratasi dulu. Setelah teratasi, biasanya 3-6 hari, kita evaluasi ulang. Jika sudah tidak infeksi, baru kita lakukan sunat. Kenapa kita tidak lakukan sunat? Karena ketika sedang radang, ketika kita lukai, otomatis bakteri-bakteri yang sudah ada di kulup itu bisa masuk ke peredaran darah. Itu bisa sangat berbahaya bagi anak tersebut. Kemudian untuk sunat remaja atau dewasa bagaimana? Ya, jika memang anak tersebut tidak berani atau ditunda terus sampai akhirnya udah puber, udah besar, nah kita tetap bisa lakukan sunat, kemudian kita beritahukan dulu apa sih kendalanya. Ya, kendalanya kalau pada orang yang sudah puber itu otomatis karena kalau dia ereksi, bekas sunatnya itu waktu awal-awal pasti ada terasa nyeri, tapi bisa diminimalkan dengan minum obat-obatan agar tidak nyeri. Untuk sunat remaja atau sunat dewasa, penyembuhannya juga hampir-hampir sama jika perawatannya dilakukan dengan benar. Gitu. Untuk pemilihan metode sunat, sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan pada video-video saya sebelumnya. Untuk sunat bayi atau sunat anak, sebaiknya menggunakan metode apa, remaja menggunakan metode apa, dewasa menggunakan metode apa, itu teman-teman sudah bisa cek di video saya sebelumnya. Jika teman-teman ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa langsung komen di kolom komentar. Mungkin teman-teman merasa ada yang
ingin mendapatkan informasi lebih jauh, teman-teman juga bisa share video ini ke teman-teman yang lain. Bagi teman-teman yang baru pertama kali melihat video saya ini, jangan lupa ketik like dan subscribe video saya, kemudian tekan tombol loncengnya. Supaya jika saya mengepost video-video terbaru, teman-teman bisa mendapatkan akses terlebih dahulu. Sekian video dari saya. Dadah.